Adik-adik semua, mari siapkan hatimu. Kita nyembah Tuhan, kita nyanyi lagu ini ya. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang, memuji, menyembah Engkau, beribadah bersama-sama Tuhan. Mari Bapak, kiranya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh dituntun sungguh-sungguh oleh Roh Kudus-Mu saja, dan bolehlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya perkenanan-Mu ya Bapa atas ibadah kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagu I Love You Jesus. Tepuk tangan dong. Lift
sama Jesus. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu L-O-V-E, love. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Di depan. To be free. It's about you, it's about me, it's about us set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about love, it's about life, it's about the blood of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Kita akan memberikan persembahan kita. Yuk adik-adik El-Roki, siapkan persembahanmu dengan sungguh-sungguh berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan teman kita Obaja akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur hari ini kami ingin memberikan persembahan-Mu Tuhan. Semoga persembahan ini bisa bermanfaat untukmu Tuhan. Terima kasih, kami ingin memberikan persembahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat memberikan adik-adik, dan kita nyanyikan lagu ini, Berilah yang Baik. Oke, sama-sama ya. Yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan jadi balas kau dan berkati kau
adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk Kak Hana mau ajak adik-adik semua untuk boleh menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan telingamu, dan yuk bangkit berdiri untuk kita menyembah Tuhan.
Shalom Shalom, Happy Independence Day. Selamat Hari Kemerdekaan yang akan kita rayakan sebagai bangsa Indonesia di minggu ini. Nah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hari ini kita beribadah kepada Tuhan dan kita akan mendengarkan firman. Maka seperti yang luar biasa kita lakukan, kita akan berdiri, kemudian kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak semuanya, saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat-Mu senantiasa baru setiap harinya. Terima kasih. Semua hal yang kami alami, kami jalani, yang dilakukan berulang kali, kami tidak lakukan dengan rasa bosan, tapi kami jalani, kami lakukan, kami alami oleh karena kami mengerti. Seperti itulah kasih setia Tuhan. Maka semua yang kami lakukan bukanlah rutinitas semata, bukan hal yang terjadi berulang-ulang dan membuat bosan, tetapi semakin membuat kami semakin kenal dengan Tuhan, semakin baik, semakin bagus. Demikian juga dengan kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di pagi hari ini untuk kami mendengar firman, mengerti firman, dan akhirnya kami akan melakukan firman. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di minggu kedua dari bulan Agustus ini, kita masih belajar tentang kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita sudah masuk pada 1 Samuel pasal yang ke-17. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar ternyata Raja Saul melakukan kesalahan, yaitu apa? Tidak taat. Raja Saul seharusnya taat kepada Tuhan melalui yang namanya Nabi Samuel, di mana dia seharusnya menunggu Nabi Samuel untuk Nabi Samuel yang mempersembahkan korban. Tetapi karena Raja Saul tidak sabar, kemudian lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan, maka dia menjadi tidak taat. Nah, pada minggu ini, hari ini, kita akan masuk pada pasal yang ke-17, di mana kemudian muncul satu tokoh yang baru, yaitu Daud. Dikatakan Daud inilah yang menggantikan Saul, tetapi Saul belum tahu. Seperti halnya Saul dulu sudah pernah diberkati dan diurapi oleh Tuhan, di saat bangsa Israel belum tahu, maka Daud ini pun sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Tetapi di luar dari Tuhan dan Nabi Samuel dan Raja Daud, belum ada seorang pun yang tahu, termasuk Raja Saul. Saul sejak dari dia itu ditinggalkan oleh Roh Tuhan, maka dikatakan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 bahwa sejak itu roh jahat itu mengganggu Saul. Apa sih roh jahat itu? Karena Saul itu kemudian semakin stres, dalam bahasa yang sekarang ya. Kemudian dia mulai semakin sering marah-marah. Padahal awal pertama Saul itu disebut sebagai orang yang itu kelihatannya dia baik, dia itu sabar, dia itu tidak sombong kelihatannya. Tetapi ternyata di saat kemudian dia itu menjadi raja, dia mulai sombong. Kemudian dia berani tidak taat kepada Tuhan. Dan saat dia tahu Tuhan tidak lagi memilih dia, maka dia mulai marah-marah dan marah-marah terus. Akhirnya Daud itulah adalah Daud orang yang pintar memainkan kecapi. Daud ini kalau Saul lagi marah-marah, lagi stressful, lagi pengen marahin semua orang, maka Daud datang dan memainkan kecapi, memuji Tuhan, bernyanyi, dan kemudian Saul bisa tenang. Nah, tapi Saul waktu itu masih menjadi raja. Maka kita akan membaca dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, tapi kita akan membacanya dari ayat yang ke-40. Nah,
Tetapi sebelumnya mungkin saya akan ajak setiap anak-anak akan membaca dari ayat yang ke-12 dulu ya. Ikutin ya. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Jadi artinya Daud itu adalah dari suku Yehuda. Dia berasal dari Bethlehem ya, yang bernama itu Efrata. Oke? Dan papanya yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu artinya Bapak Isai itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua yaitu Abinadab, dan yang ketiga adalah Syama. Maka Daudlah yang bungsu. Ada berapa tadi anaknya? Ada 8. Maka 3 yang pertama sudah disebut, 4 yang di tengah tidak disebut, tapi ada yang ke-8 yaitu anak bungsu. Nah, Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Sampai di sini saja, nanti kita akan lanjutkan lagi. Maka pada saat itu musuh terbesar daripada bangsa Israel adalah orang Filistin. Dan orang Filistin berperang dengan bangsa Israel. Sekalipun sekarang bangsa Israel sudah besar, sudah punya raja, yaitu Raja Saul, tetapi ternyata dibanding bangsa Filistin, bangsa Israel ini belum hebat, karena bangsa Filistin lebih jago berperang. Maka pada saat itu, ya, saat kisah ini ditulis, ya, itu bangsa Filistin dengan bangsa Israel berperang. Tetapi di bangsa Filistin ada yang namanya keturunan raksasa. Orangnya tingginya lebih daripada 3 meter. Jadi anak-anak seperti engkau berdiri di pemain basket NBA mungkin. Jadi kalau kamu lihat orangnya begini, tinggi banget gitu ya. Nah, pada saat itu bangsa Filistin dengan semua pasukannya ada di bukit satu. Kemudian bangsa Israel ada di bukit satunya. Di tengah 2 bukit ini ada lembah, kata Alkitab. Maka mereka berteriak-teriak satu sama lain. Tetapi kemudian bangsa Israel nggak ada lagi teriakannya. Mereka kalah, mereka takut. Apakah sudah berperang? Belum. Bangsa Filistin berteriak-teriak dan kemudian tiba-tiba ada muncul satu orang. Oh, saya seperti mendengar ada anak-anak yang berkata, aku tahu Goliat. Betul. Ada Goliat, keturunan daripada raksasa, tingginya 3,2 meter. Di mana pada saat itu orang-orang umumnya normalnya hanya tingginya 1 meter 50 cm, paling tinggi 1 meter 75 cm. Wah, jadi perbedaannya jauh sekali. Dan di saat Goliat ini tampil ke depan dan mulai berteriak, bangsa Filistin, pasukan yang banyak itu tidak perlu teriak lagi. Pasukan Israel langsung mengerikan. Walaupun dari bukit begitu jauh, kelihatan orang ini yang bernama Goliat tinggi besar. Dan kemudian Goliat mulai dengan senjatanya berjalan ke kanan, berjalan ke kiri dan berteriak-teriak. Hei bangsa Israel, mana kamu ya pasukan dari Raja Saul? Ayo, siapa jagoanmu yang paling besar? Kasih ke depan sini. Lawan aku, katanya. Dan semua bangsa Israel takut, termasuk Raja Saul. Maka pada saat itulah
Daud ini yang mengantarkan makanan untuk ketiga kakaknya, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama, bawa rantangan ya. Kemudian karena seru, dia berlari-lari setelah ketemu dengan kakaknya. Gimana, kamu ada luka enggak? Karena Daud disuruh oleh papanya, Bapak Isai, untuk menanyakan, tanyain kakak-kakakmu, ada yang luka enggak? Selamat enggak? Setelah dia ketemu dengan kakaknya, setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia berlari ke bukit mendengar karena ada suara orang berteriak-teriak. Setelah dia lihat, kemudian telinganya mulai dengar dengan lebih jelas. Daud menjadi marah sekali. Kenapa, anak-anak? Karena ternyata dikatakan oleh firman Tuhan. Mari anak-anak semuanya buka bersama-sama ya. Ini dia. Dikatakan ayat ke-26. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Daud marah karena Tuhannya dihina. Anak-anak semuanya, hari ini firman-Nya kita akan lanjutkan minggu depan. Tetapi apa yang kita harus pelajari dari waktu yang singkat ini? Lihatlah, Daud itu marah kenapa, anak-anak? Dia marah karena Tuhannya dihina. Tuhan Allah semesta alam yang menciptakan semua ini, yang menciptakan engkau, hei orang Filistin, berani kamu hina Allah Yahweh. Maka Daud marah. Marah itu ada dua, anak-anak. Marah yang kudus, marah-marah yang tidak baik. Marah yang kudus artinya adalah marah untuk hal yang benar. Contohnya, saat kemudian ada orang yang itu dia menyontek dan kemudian dia mengajak kamu menyontek, maka kamu itu boleh marah. Enggak, aku tidak mau menyontek. Dan dia bilang, masa sih? Enak loh, gak perlu belajar. Gurunya itu di depan gak pernah jalan-jalan, ya kan? Kamu tidak perlu bilang bahwa, gimana ya, bener juga ya, enak juga ya, aku gak perlu lagi belajar, aku bisa main lebih lama. Tapi seharusnya apa yang harus engkau lakukan? Enggak, kamu kalau mau nyontek, nyontek aja sendiri, tapi jangan ajak-ajak aku. Ini ada suatu kemarahan, kemarahan yang benar. Tapi kalau kemudian permenmu itu diambil dan temanmu kemudian minta lagi dan dia salah mendengar, dia merasa bahwa kamu membolehkan untuk dia ngambil permenmu lebih dan ternyata memang sangat-sangat tidak disengaja dan kamu marah-marah. Kok kamu gitu sih? Wong itu permenku kok apa-apa. Tidak boleh, anak-anak. Jadi ingat, marah atas hal yang benar itu diperbolehkan Tuhan. Tapi marah-marah Tuhan tidak memperbolehkan. Daud marah. Dia punya kemarahan yang kudus. Kenapa? Bagaimana mungkin Tuhannya boleh dihina sama orang yang gak kenal Tuhan seperti Goliat itu. Sehingga sekalipun Goliat tinggi besar, Daud tidak takut. Bagaimana dengan engkau? Apakah kalau temanmu itu punya mainan lebih banyak? Temanmu itu badannya lebih besar? Apakah engkau takut? Atau engkau itu takut saat engkau merasa bahwa kalau aku lakukan hal ini, itu akan membuat Tuhanku sedih. Dan maka aku tidak takut dengan orang yang badannya cuma lebih besar. Lebih besar belum tentu lebih pintar. Lebih besar belum tentu lebih cerdas. Lebih besar belum tentu lebih punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang hebat. Demikianlah dengan yang namanya Daud. Dia itu bukan siapa-siapa.
Dia hanyalah adik kecil yang membawa ransum. Dan di tengah-tengah peperangan yang dia lihat, bagaimana mungkin ada orang yang cuman modalnya tinggi gede saja berani menghina Tuhan. Bukan menghina dia, tapi menghina Tuhan. Tapi kalau menghina Tuhan, maka seharusnya kita itu juga merasa terhina. Sekalipun kita tidak perlu yang namanya marah-marah. Jadi anak-anak semuanya, hari ini kita akan berhenti dulu di sini. Kita akan lanjutkan firman ini minggu depan. Apa yang kita pelajari daripada karakter Daud dan firman Tuhan hari ini? Bahwa dikatakan Daud punya kemarahan yang benar. Nah, maka hari ini pedang roh pada minggu ini terambil daripada 1 Samuel 17 ayatnya yang ke berapa ya? Tunggu ya. Saya carikan dulu. Ada yang ke-40-an berapa? Oke. Nah, ayat ke-45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jadi Daud tahu, Daud tidak berdiri berhadapan dengan Goliat. Daud berdiri di belakang Tuhannya yang luar biasa. Maka Daud tidak perlu takut. Maka Daud bilang, dia nggak punya senjata. Dia bilang, "Kamu datangi aku dengan senjatamu yang hebat-hebat itu. Tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan tanah yang kamu injak itu, kamu akan kukalahkan karena kamu berani menghina nama Tuhan." Maka pedang roh pada minggu ini adalah 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Oke adik-adik? I love you Jesus. Tepuk tangan dong. I love you Jesus. Apa? Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Like a bow deep, deep down, down, deep down in my heart.
sudah siap ya untuk mau pulang? Semuanya kita siapkan hatinya adik-adik karena kita mau menerima doa berkat. Puji nama Tuhan. Sebelum kita sudahi daripada ibadah kita hari ini, kita akan berdoa dan menerima doa berkat juga. Mari kita berdoa, anak-anak bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu selalu mengajarkan kami bagaimana hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang setiap hari bersekolah, setiap hari ada berteman, setiap hari ada di rumah, bisa menjadi anak bagi orang tua, menjadi murid bagi guru dan sekolah. Kiranya setiap kami selalu tahu untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Mulai dari hari ini, setiap anak-anak Eroki sudah menjadi tahu dan mau melakukan firman. Marah hanya untuk hal yang benar, tapi tidak marah-marah untuk hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Oleh karenanya, ajari dan dampingilah setiap anak-anak, sehingga setiap harinya anak-anak senantiasa mengerti bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kiranya setiap anak-anak itu pulang dengan doa berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi ke atas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa ada di dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim, indah bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke, ibadah kita sudah selesai dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.